uangnya. Kenapa Pak Ustadz? Baru naik kau dikasih donat. Berarti sayang sama aku. Terima kasih donatnya. Heran saya yang minta naik ke Salesius yang minta naik. Langsung kasih donat ya. Iya. Makasih donatnya. Ada. Apa Pak Ustadz? Kau naik kenapa pula? Ada masalah apa kau? Enggak ada masalah Pak Ustadz. Saya mau belajar. Belajar ngotot gitu. Apa sih yang kau mau tuh apa gitu? Ada yang sakit saya biar bisa saya obati. Partenan sama Pak Ustadz ya, siapa tahu nanti. Ya, ada. Gak bisa pansos di tempat saya, nggak bisa pansos. Oh, nggak bisa pansos. Oh ya, enggak. Memang saya nggak mau terkenal Pak Ustadz. Boleh saya tanya nggak? Saya duluan yang nanya sekarang. Saya dulu yang nanya. Kemarin saya terus yang ditanya. Sekarang saya mau nanya, boleh nggak? Oh ya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Silakan tanya apa. Bentar, ya. Sabar dulu. Saya harus ambil bahannya. Nanti kata Salesius, nggak ada tuh. Nggak ada yang kayak gitu. Ya udah nih, perhatikan video ini dulu. Ya. Video? Video. Apa itu, nih. Ustadz? Ini gede kali nih salibnya, ya. Nih kan ada yang joget-joget kurang kainnya. Siapa yang ngajarin ini? Adakah Yesus memerintahkan kayak gitu? Tuh. Kau ditampilin malah suka kau lihatnya. Ketawa dia. Pak Ustadz, yang ditanyakan apa? Mana perintah Yesus beribadah kayak gitu? Oh, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz itu tadi ibadah ya? Lah, terus apa? Itu kan di tempat ibadah. Gede kali salibnya. Oh, oke, Pak Ustadz. Gini loh Pak Ustadz. Di gereja itu ya, ada yang namanya aula. Apa? Ada yang aula? Aula. Ya, aula. Terus? Ya. Di dalam aula gereja itu memang ada salib, ada salib, pasti ada salib. Aula gereja. Jadi aula gereja itu bisa dipakai untuk umum, bisa dipakai untuk umat gerejanya. Jadi ya seperti itu tadi. Itu acara, kalau tidak salah itu mungkin acara pernikahan atau mungkin acara pernikahan dari mana? Ya, ngarang. Lihat. Pernikahan dari mana? Ini orang lagi ibadah. Ini orang lagi ibadah di tempat ibadah nih jemaatnya. Pernikahan dari mana? Tuh, ini jemaatnya nih jemaatnya. Tuh tepuk tangan pula. Jadi itu penonton. Ngarang kau. Iya, ngarang di mana-mana tuh tempat ibadah tuh. Jemaatnya ada. Ya, Pak Ustadz, saya jujur mengatakan, saya harus jujur mengatakan, di gereja itu memang ada aula. Aula itu bisa dipakai untuk umum, acara apa aja bisa. Ya, orang di luar gereja juga bisa memakai aula itu. Tapi di dalam itu pasti ada atribut-atributnya, seperti salib pasti ada. Tapi itu yang joget-joget itu bukan berdoa, bukan. Berdoa terus apa mereka? Kan katanya bersorak-sorai untuk Tuhan, kan kayak gitu. Betul gak? Bersorak-sorai untuk Tuhan. Ya, kalau bersorak-sorai itu Pak Ustadz, misalnya Natal bersama, ya. Natal bersama itu ada tampilan-tampilan penyanyi-penyanyi, ya. Itu namanya bersorak untuk Tuhan.
ya ketika gereja mengadakan Natal bersama, ya kan? Pak Ustadz bisa nonton lah kalau ada Natal bersama di Kemenang, ya di Kemenang. Kalau nggak salah tahun ini ada itu Natal bersama di Kemenang, ya. Lihat, Ini kalau Salesius ini teman-teman ya, kalaunya ada kodok Bu Rasmi ya kayak tadi malam, hoak hoak kata kodok. Hoak hoak kata kodoknya Bu Rasmi itu. iya, iya. Nah, gini Pak Ustadz. Jadi itu jawaban saya Pak Ustadz. Jadi yang joget-joget itu adalah penyanyi, para penyanyi ya. Mereka sedang melantunkan suara untuk penontonnya, untuk yang hadir pada aula gereja itu. Ya, Gini yang saya tanyakan tuh, adakah aturan dan perintah ya di rumah ibadat yang diperintahkan Yesus kayak gitu? sekali lagi Pak Ustadz, yang dianu itu bukan rumah ibadat, aula, ya, aula gereja. Gereja ini tersendiri, Pak Ustadz. Tidak digabungkan jadi satu, Kak. Aula gereja, masih di area gereja tapi gedungnya beda. Gedungnya beda. Pak, Lalu tanda salib tadi diperbolehkan gitu. Kan salib itu kan simbol Kristen. Iya, Pak Ustadz kalau masuk di rumah sakit Kristen ya, itu setiap ruangan itu ada salib. Itu simbol. Jadi salib itu ditaruh di mana aja bisa. Bukan cuma di rumah ibadah gitu. Di rumah ibadah ada, di aula ada, di rumah sakit ada. Pak Ustadz pernah masuk rumah sakit Kristen nggak? Gunanya buat apa? Lo nggak pernah nggak mengunjungi teman-teman di rumah sakit Kristen. Ada di situ ada salib, ya kan? Iya, masalahnya gini, nggak pernah saya mengunjungi ke situ. Yang saya tanyakan gunanya buat apa tuh? Apa itu? Itu kan hanya memberikan simbol bahwa rumah sakit itu adalah punya orang Kristen. Berarti itu boleh diletakin dimanapun itu salib? Bisa di mana aja bisa. Taruh di garasi ya bisa. Di WC? Ayo, saya serius nanya, di WC boleh nggak? Kau ini malah ketawa pula dia. Boleh nggak di WC? Di mana? Kalau di mana aja bisa kan di WC gimana? Jadi gini Pak Ustadz ya. Salib itu adalah simbol atau tanda bahwa dia itu adalah Kristen. Kalau Pak Ustadz masuk ke rumahnya orang Kristen, itu pasti ada salib. Gitu. Iya, pasti. Tapi kalau ditaruh di WC ada perintah atau larangannya? Ada juga Pak Ustadz. Misalnya Pak Ustadz pergi ke ruangannya Kapolri, di situ ada salib. Itu kan ruangan yang saya tanyakan sama kau, di WC gimana? Ya tidak. Dari tadi ruangan ini ruangan itu tidak pantas. Ada nggak lah dalil larangannya gitu di kitab? Tidak ada larangannya Pak Ustadz. Berarti boleh dong diletakin di WC itu salib. Iya, kalau nggak ada larangannya berarti boleh diletakin di WC itu salib. Tidak ada larangannya. Iya, terus lagi Pak Ustadz ya, simbol-simbol suci seperti itu dari hati nurani kita. Ya, kalau dari mana itu simbol suci sih? Itu simbol kutuk itu. Kan simbol-simbol kan gitu. Simbol-simbol ya apa ya? Simbol-simbol bahwa dia itu Kristen. Ya. Oh, simbol dia Kristen. Kalau salib itu simbol kutuk, setahu saya di kitab Kristen. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak Ustadz, salib itu bagi orang Kristen itu ada dua makna, Pak. Ya, ada dua makna. Pertama, lambang perjuangan. Ya, lambang perjuangan. Yang kedua, lambang kemenangan. Dari mana kemenangan lambang kutuk? Yang iya. Nah, kau ngarang. Iya.
Jadi Pak Ustadz lihat deh, pernah nonton sepak bola ya Pak? Apa pula hubungannya dengan sepak bola? Nah, ketika Ronaldo dia memasukkan bola ke gawang lawan, artinya gol kan. Dia pasti buat tanda salib. Itu artinya apa? Sebelum dia memasukkan bola ke gawang lawan, itu kan sebelumnya ada perjuangan. Dia bisa melewati berbagai macam pemain-pemain lawan. Ya, sampai Lalu? di sliding apa segala macam. Ya, tapi ketika dia berhasil melewati itu semua, dia berhasil menendang bola ke gawang lawan. Akhirnya gol. Akhirnya dia buat tanda salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Asumsi kau. Dari mana salib itu tanda kemenangan? Salib itu tanda apa? Tanda kalah dari Yesus, gitu. Karena Yesus saat itu ya diseret tentara Romawi, modar dia, disalib tuh. Tanda kalah, tanda menang dari mana? Perjuangan Pak Ustadz. Itu perjuangan. Jadi gini Pak Ustadz, gini. Lambang salib. Jadi tidak ada orang di dunia ini dia bisa tiba-tiba sukses, tidak ada. Pasti lewat perjuangan. Benar nggak Pak Ustadz? Ya, selain tanda konyol kayak gitu, juga salib itu tanda terkutuk. Kayak gimana? Galatia 3 nomor 13 salib itu tanda kutuk. Perjuangan Pak Ustadz, tanda perjuangan. Kalau kau baca dah. Nih. Kau baca dulu salib kau tuh. Ya, nih Galatia nih. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi salib tuh ya jalan kutuk. Makanya tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok lambang kemenangan? Ya, artinya gini Pak Ustadz. Turunkan dulu Pak Ustadz, balikkan kameranya. Apa pula? Manja kali kau. Ya. Jadi ketika Yesus sudah menjalani penderitaannya ya, lewat kayu salib, maka 3 hari kemudian dia gol, menang. Asumsi pula. Menang dia Pak Ustadz. Kan saat itu Yesus ditangkap, diseret, ditombak, ditampar, sampai modar disalib. Di mana tanda menangnya kalau kayak gitu? Tanda menang. Itu artinya salib itu tanda modar dan tanda kutuk. Iya, nggak usah kau ke Ronaldo. Jadi gini Pak Ustadz ya, ketika dia ditempelenya, ditombak, terus dipaku di kayu salib, dia sudah lewati semua. Nah 3 hari kemudian dia nendang gol, saya menang. Apa hubungannya? Asumsi kau ini ya teman-teman. Asumsi. Perjuangan Pak Ustadz. Jadi kita manusia ya Pak Ustadz, kita manusia. Tidak ada yang tiba-tiba sukses. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi presiden. Tidak ada. Pasti ada perjuangan. Dan itulah yang harus kita lewati. Kalau kita mau menang, kita harus berjuang. Ya enggak? Seperti Ronaldo tadi bisa melewati banyak pemain itu ya. Ketika di sliding, di apa segala macam. Tapi dia bisa menggol kan. Kebanyakan asumsi kau ke Ronaldo, nggak asik ya ceritanya ke situ. Yang setahu saya salib itu tanda kutuk gitu. Ya, udah saya nanya itu aja. Kalau masalah yang masalah apa tadi ya teman-teman, masalah joget-joget ya alasannya aula. Ya Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz boleh cek ya kalau aku bohong ya boleh cek di mana ada gereja terdekat. Ada nggak aula? Pasti ada aulanya. Aula itu berfungsi untuk misalnya ada Natal bersama gereja, tempatnya di situ. Natal bersama gereja itu ada Pak Ustaz, ada melantunkan nyanyi-nyanyi,
joget-joget juga bisa. Pokok istilahnya itu happy gitu. Happy. Karaokean bisa di aula bukan di gereja, Pak. Ya. Kebanyakan makan pepaci Salesius ini. Kebanyakan makan pepace, pepaci Salesius. Kebanyakan ngarang, kacau. Mana ada? Makanya gini Pak Ustaz, coba Pak Ustaz ngecek di mana atau di misalnya di apa itu gereja katedral Jakarta ya. Pak Ustaz datang ke situ, ada nggak aulanya? Nah, Ya artinya kayak gini, berarti selain tempat ibadah, tempat diskotik juga itu gereja tuh. apa itu? Oh, bukan diskotik. Tempat diskotik, orang joget-joget, ngapain jadi THM aja itu dari gereja udah. Tempat Namanya hiburan aula, malam. Pak Ustaz. Aula. Ya iya, Aula kan itu menyediakan tempat. juga perempuan joget-joget kayak gitu. Ya Ayo. kan orang menghibur. Jadi diskotik aja sekalian gerejanya. Tidak gitu Pak Ustaz. Itu ada aturannya Pak Ustaz. Jadi penggunaan gedung aula gereja itu nggak seperti penggunaan gedung-gedung di luar sana. Jadi Ya bisa dong berarti di ini. Bisa dong dipakai orang jadi tempat dugem nanti. Kau ini. Iya, kan kalau ada joget-joget kayak gitu, bisa juga dipakai orang jadi tempat dugem jadinya. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan itu gereja, itu saya katakan itu bukan gereja. Itu adalah aula gereja. Ya, tempat ibadahnya bukan di situ Pak Ustadz. Tempat ibadah itu dibuka hanya ketika ada misa kalau orang Katolik ya, bisa hari Minggu gitu. Ya, hari Minggu. Itu aja. Selain itu, kalau tidak ada perayaan, itu gereja tidak dibuka Pak Ustadz. Ya, tuh. Pantas Kalau orang banyak protes, lebih terbuka masjid daripada gereja katanya. Ya, nggak apa-apa. Gitu loh. Ya udah, kalau gitu, biar cepet nih. Kau mau nanya apa? Biar cepet. Kau banyak kena kebanyakan makan pepaci masalahnya. Nggak bisa. Saya nggak akan turunin dia ya. Karena apa? Kita adil ya. Dia belum nanya. Nggak akan saya turunin dulu ya. Oke, nggak apa-apa diturun. Jadi gini, kata teman-teman turunin katanya. Nggak bisa. Kita menjunjung keadilan dulu. Dia belum nanya. Berarti aku boleh nanya, Pak? Ya tanyalah dari tadi. Dia udah dipersilakan. Oke, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya dibaca suatu hadis, Pak. Saya kok bingung. Hadis pula. Hadis, iya Pak Ustaz, saya bingung, Pak. Hadis Sahih Muslim nomor 2814 Pak Ustaz. Mungkin bisa dibuka Pak Ustaz ya. Sahih Muslim 2814 Pak Ustaz. Saya pernah tanya ke Ustaz Tahta ya, dia sepertinya bingung menjawab. Apanya bingung? Kau aja yang gak ngerti jawaban Ustaz Tahta. Ini Pak Ustaz. Ya, ini ya. Abdullah bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda. Ya, Rasul Allah bersabda. Tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin dalam kurung setan. Mereka bertanya, dengan Anda juga kah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya. Tetapi tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan dia memerintahkan kecuali untuk kebaikan. Terus kita mohon penjelasan Pak Ustaz tentang hadis. Apakah benar apa salah? Jadi ada manusia itu didampingi namanya jin korin. Selain jin juga didampingi malaikat. Siapa aja malaikat yang mendampingi manusia ya
Tuh ada namanya malaikat raqib dan atid. Gitu. Ada juga didampingi oleh jin, apa nama jinnya korin. Korin ini tergantung manusianya. Apakah dia bisa menundukkan korin atau tidak? Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bertakwa kepada Allah, maka dia bisa menundukkan korinnya seperti Nabi. Sehingga korinnya tersebut selamat. Gitu, selamat atau berislam lah hitungannya, berserah diri kepada Allah. Nah, kalaunya korinnya tidak bisa dia tundukkan, dia mengikuti hawa nafsu, terus ya contohnya ya seperti Salesius kan gitu, menyembah manusia gitu ya. Tuh pendampingnya bukan korin yang selamat, tapi korin dari setan tadi. Gitu. Lalu apa tuh penjelasannya? Jadi yang namanya penyembah manusia tuh didampingi setan. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya. Iya. Terus jadi begini Pak Ustadz, di sini yang penekanannya di sini pendampingnya. Artinya setiap umat muslim itu didampingi oleh setan. Bukan aduh. Hadis tuh coba kau lihat, bukan cuma umat muslim, seluruh manusia. Nah, ini kan yang bersabda Rasulullah. Ya iya, yang dimaksud oleh Nabi itu bukan cuma muslim, seluruh manusia. Oh, enggak, iya, berarti untuk muslim juga toh? Iya, muslim, seluruh manusia selain muslim, semuanya didampingi korin. Kan Nabi itu kan untuk muslim, bukan untuk Kristen. Kau baca ya. Yang dimaksud Nabi ya. Kan... nih, makanya kau bahasa Arabnya lihat. Ma minkum min ahadin illa wa qad kulla. Kulla ini siapa? Setiap manusia. Aduh. Ya, setiap manusia Islam maksudnya. Bukan Islam didampingi jin, kan? Mau dia Kristen, Hindu, Buddha, Muslim semuanya. Ya, artinya ajarannya dia itu kan ditunjukkan kepada umatnya toh, bukan cuma umat Islam, seluruh manusia. Aduh. Kulla atau kuli ini setiap manusia bahasa Arabnya. Salesius. Iya, artinya kau pun didampingi jin. Sayangnya jinnya kau tuh setan bentuknya. Kayak gitu ya. Maksud Nabi saya. Ya, kalau hidupnya itu didampingi oleh Roh Kudus, yaitu berasal dari Allah itu sendiri. Itu orang Kristen, Pak. Orang Kristen justru mengusir setan. Setan itu tidak boleh ada di dalam diri saya. Ya, itu orang Kristen. Makanya saya mau minta penjelasan Pak Ustadz. Apakah setiap umat Muslim punya roh jin pendamping? Tadi kan udah dijelaskan. Yang dimaksud Nabi di hadis itu kullabihi, setiap manusia. Iya, termasuk umatnya toh. Ini setiap manusia, mau dia Islam, mau dia Kristen kaya, kau tetap dampingi jin. Sayangnya kayak gini, ya bentar, kan kau mau penjelasan. Sayangnya kayak gini, yang Muslim itu didampingi oleh apa? Korin yang berislam, yang selamat. Kan penjelasannya ada tadi, contohnya seperti Nabi. Sayangnya juga yang di luar agama Islam didampingi oleh korin yang bersifat setan. Kayak gitu. Jadi selain Islam ya korinnya tuh setan semua. Makanya ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah manusia. Karena apa? Korinnya setan. Iya. Berarti Nabi didamping setiap hari, didampingi setan ya, Pak. Bukan setan. Kalau korin Nabi itu ditundukkan Nabi dan dia juga Islam. Ya. Oh iya, diajak sama menabikan masuk Islam kan dia.
Korintus. Ya, artinya gini, pendamping Nabi dan umat Islam tuh bukan setan. Itu arti hadisnya. Berarti yang Bukan menda, hadisnya tadi. yang mendampingi siapa? Yang setan tadi mendampingi siapa di luar agama Islam? Ini kan kau baca hadisnya toh. Ya, berarti Nabi itu mengandalkan kekuatan setan. Bukan setan yang mendampingi Nabi. Yang didampingi setan tuh di luar agama Islam. Nih. Nih ya. Kau makanya nih, jangan ngarang-ngarang ya. Mereka para sahabat bertanya. Ya, Abdullah bin Ibnu Mas'ud melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin atau dalam kurung setan. Nah, ini kan jinnya nih antara dua nih. Ya, ada setan, ada yang Islam. Mereka para sahabat bertanya, dengan Anda juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan tidak memerintahkanku kecuali untuk kebaikan. Artinya, ya dari sabda Nabi ini aja ya, dari semua manusia nih ya, kullabihi nih kullabihi ya bahasanya ya. Setiap manusia itu didampingi yang namanya jin. Cuma ada dua jenis jinnya. Apakah memerintahkan kebaikan ya atau memerintahkan kejahatan? Ya, kalau Nabi dan umat Islam, jinnya memerintahkan kebaikan. Makanya mereka sholat, menyembah Tuhan. Ya, kalaunya di luar agama Islam, ya tadi setan pendampingnya. Itu maksudnya. Itu hadisnya. Ngerti? Ya. Ngerti. Jadi ini makanya kan makanya kan di luar agama Islam tuh ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah manusia. Kenapa pendampingnya setan masalahnya? Makanya nggak heran saya penyembah manusia tuh didampingi setan. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kalau orang Kristen itu mengandalkan kekuatan Allah itu sendiri. Ya, tidak mengandalkan setan Pak Ustadz. Jadi yang melindungi orang Kristen itu adalah Allah itu sendiri. Roh Allah yang berada di dalam diri orang Kristen. Makanya Yesus mengusir setan dari anaknya perempuan Samaria sehingga dia itu sembuh. Akhirnya ketika anaknya sembuh, orang Samaria itu mengikuti Yesus. Ya toh, mengusir Pak Ustaz. Bukan mengajak setan untuk masuk. Ya, itu orang Kristen. Ya artinya apa? Artinya gini ya, Salesius ya, itu penjelasan saya tadi. Terserah kau mau terima atau tidak. Yang jelas di luar agama Islam itu didampingi setan. Itu maksud hadisnya. Jadi gini Pak Ustaz, Pak Ustaz, saya mau mengatakan apa pula? Hidup kita ini harus mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Hidup manusia. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan setan dalam hidup kita. Ya, makanya kalau kau tidak mau ditemani setan, berhenti nyembah manusia. Itu loh Pak Ustaz. Kalau hadis ini menurut Pak Ustaz benar, ya menurut saya ya agak keliru kalau hadis ini benar. Masa sih setiap Muslim derita kau itu. Umat Muslim didampingi setan. Bukan umat Muslim yang di luar Muslim yang didampingi setan. Udah dibilang juga di luar Muslim. Di luar yang Muslim itu didampingi oleh jin yang menyuruh kebaikan. Di luar Muslim itu didampingi setan. Kan udah dijelasin. Hadis ini telah loh Pak Ustaz. Jadi tolong Pak Ustaz jujurlah, jangan lesetkan untuk orang lain. Jangan. Itu udah jujur penjelasan saya. Kan kayak gitu dari teks Arabnya juga. Kau nggak terima derita kau kan gitu. Rasul Allah bersabda itu ya umatnya.
Bukan cuma untuk Ya umatnya. toh. Makanya nih kau baca Quran, apakah Nabi engkau itu juga untuk ya siapa? Rasulullah, Nih. Ya, Iya. Nabi itu untuk siapa? Apakah hanya untuk umat Islam? Kagak. Ya, Nabi itu setiap kali dia bersabda menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh manusia. Nih kau baca ayatnya. Ya, nih. Sabar, ku kasih ayatnya Ya. kau. Ya. Nih. Tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam untuk semua manusia, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad bersabda tidak ada di antara kalian, kan kayak gitu, tidak didampingi jin. Nah, termasuk kau Salesius berarti. Masalahnya ada pembedanya. Yang Islam didampingi jin korin yang menyuruh kebaikan. Yang di luar Islam didampingi jin korin yang setan. Berarti menurut Islam itu jin itu ada dua macam. Ada yang baik ya Pak Ustaz. Iya. Setan menurut Itu Salesius. umat Muslim itu ada yang baik. Karena setahu saya Ada. Pak Ustaz, ya kalau dalam ajaran saya setan itu adalah setan. Bukan Ya setan, jin ada dua. Iya. Setan ya setan, jahat semua. Kalau setan nggak ada yang baik. Kalau jin itu ada yang baik. Setan dengan jin beda. Mana sih? Jadi jin itu Pak Ustaz dalam ajaran Kristen, ya ajaran Kristen jin orang jahat, semua jahat, ajarannya itu jahat, itu jin. Ya. Oh berarti Tuhanmu Salesius, berarti Tuhanmu itu mengutus jin untuk berbuat jahat dan sesat gitu. Jadi Adam ya. Baca kitab kau. Baca kitab kau. Ya, kitab kau itu Tuhannya Kristen mengutus setan untuk umat Kristen. Ayo. Jadi iya. Pak Ustaz, tidak ada yang baik ya. Jin itu tidak ada yang baik. Ataupun setan tidak ada yang baik. Ataupun korin tidak ada yang baik. Semua jahat. Mereka yang membuat manusia ini jatuh dalam dosa. Ya, tidak ada yang baik Pak Ustaz. Itu harus digarisbawahi. Jin, setan, korin tidak ada yang baik. Mereka yang membuat manusia-manusia ini jatuh dalam dosa. Nah, kalau Pak Ustadz memilih untuk didampingi oleh karin atau setan tadi atau jin, menurut saya ya tidak benar lah itu. Ya, menurut saya loh. Ya ini kan coba kau lihat nih ya. Tuhan kau kan mengutus setan untuk Kristen. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Jadi setan itu dari Tuhanmu. Roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Makanya ya Tuhan Kristen itu mengirim roh jahat untuk Kristen. Tuh, kayak gimana? Ya. Jelasin lah. Iya, roh jahat itu dari Tuhanmu. Roh jahat yang daripada Allah. Roh jahat itu dari Tuhanmu. Jadi gini Pak Ustaz ya. Jadi gini, saya jelaskan tentang jin ya dalam Kristen. Jin itu Pak Ustaz itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya. Contoh ketika Allah memerintah para malaikat menyembah Adam. Kan? Ya jin itu roh jahat kan? Dengar dulu Pak Ustaz ya. Betul nggak roh jahat? Allah itu tidak pernah menciptakan jin. Ya, lah ini roh jahat diutus dari Tuhanmu nih. Macam mana? Ya. Jadi gini. Ketahuilah
roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Roh jahat itu dari Tuhanmu, Salesius. Ayo. Ya, jadi gini Pak Ustadz. Ya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk menyembah Adam, ya, ada beberapa malaikat tidak mau menuruti perintah itu. Akhirnya malaikat jatuh ke dalam dosa. Ya, itulah Aduh, lari ke situ. Saya udah tahu cerita itu. Udah tahu. Yang saya tanya kenapa Tuhanmu mengirim roh jahat buatmu? Roh jahat itu daripada Allah. Itu menurut Kristen. Jadi Tuhanmu itu mengirim setan buat Kristen. Macam mana? Buat apa? Mengganggu. Ayat berapa Pak Ustaz? Nih 1 Samuel 16 nomor 15. Oke, 1 Samuel. 1 Samuel. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Kita belajar Pak Ustaz. 1 Samuel 15. 1 Samuel 16 Samuel 16 nomor 15. 15. Setan itu dari Tuhanmu. Ya, sebentar Pak Ustaz. Samuel 16 kalau Alkitab bukan banyak bahasa perumpamaan. Ini perumpamaan apa kau baca dari 15 ini? Nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh jin atau setan itu dari Tuhanmu, kawan. Tuh. Ini Pak Ustadku yang saya sayangi ya. Ini judulnya itu Daud di Istana Saul. Daud di Istana Saul. Ya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya, iya. Lalu apa yang masuk? Ya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari pada Tuhan. Iya. Dengar dulu Pak Ustaz. Iya. Apa kau? Apa roh jahat setan itu dari Tuhanmu? Ya, bentar. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ya. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah. Baiklah Tuhan. Aduh. Dengar dulu Pak Ustaz. Nanti apa pula? Roh jahat atau setan itu dari Tuhanmu buat ganggu kau. Gimana sih ya? Jadi gini Pak Ustaz. Ayat ini menggambarkan Daud. Daud itu disebut Tuhan. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Terus? Itu menurut makanya? Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Jadi Daud ini, dia adalah seorang penguasa. Datang mengganggu. Kayak gitu. Ini kok baca lagi nggak kayak gitu. Nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Oke? Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat atau setan. Roh jahat yang atau setan ini dari mana? Dari Tuhan. Tuh. Dari Tuhan. Dari Daud kan toh? Iya. Dari mana dari Tuhan? Dari Daud?
Di sini kan Daud di istana Saul judulnya. Iya, ini menceritakan tentang Daud. Ya, Tuhan ya Tuhan. Tuhan ini bukan Daud. Ngaco kau beda. Tuh, kau baca ke bawahnya ya. Daud ya Daud nih. Ya, Tuhan ya Tuhan. Jadi roh setan itu dari Tuhanmu. Tuhan mau dipelintir pula jadi Daud. Bukan. Jadi gini Pak Ustaz. Kata Tuhan di sini merujuk pada penguasa. Penguasa pada saat itu adalah Daud. Beda. Kau plesetkan ke Daud masalahnya. Sudah dibilang nih Daud ya Daud. Ada penjelasan Daud tuh ya. Daud ya Daud. Tuhan ya Tuhan. Di sini Tuhanmu yang mengutus setan. Macam mana? Itu merujuk pada Daud. Pak Ustaz. Jadi Ini pada Daud. Gitu loh. Tuhan ya Tuhan. Makanya, Nih roh jahat yang daripada Allah. Tuh. Ada juga bukan cuma Tuhan. iya, karena itu kan gelar Pak Ustaz. Tuhan dan Allah itu gelar. Iya bukan Daud itu. Jadi gelarnya itu kan penguasa artinya. Jadi ketika Daud itu berkuasa, dia mengganggu Saul. Makanya di situ mengatakan roh Tuhan mundur, kan dia bilang roh Tuhan mundur. Maka masuklah roh Daud tadi. Begitu loh Pak Ustaz. Apanya roh Daud? Di mana roh Daud? Roh jahat, bukan roh Daud. Iya, roh jahat itu kan, ya, roh Daud itu kan dia mengganggu toh. Artinya diganggu oleh setan kata Pak Ustaz. Benar. Agak jelas kau Salesius. Gitu loh. Ngaco, gak jelas penjelasannya bukan kayak gitu, gak jelas. Asumsi Itulah, Pak kau. Ustaz. Jadi Tuhan di situ merujuk pada penguasa. Penguasa siapa di situ Pak Ustaz? Adalah Daud. Nah, yang mengganggu Saul siapa? Yang mengganggu Saul siapa Pak Ustaz? Daud. Ya kan? Sangat jelas Pak Ustaz ayatnya. Jadi Kau kacau jelasinnya. Tuhan kok Daud, ngaco Tuhan kok Daud. Mau pukul pelintir, kau mau pelintir ayat kau sendiri masalahnya itu. Enggak Pak Ustaz. Jadi arti kata Tuhan adalah penguasa. Makanya saya bilang tadi, siapa penguasa di situ adalah Daud. Siapa yang mengganggu Saul adalah Daud. Begitu. Oke ya, udah Bang Salesius. Kau udah lama kali, hampir 1 jam. Udah gantian lah. Ya, oke ya. Ya. Terima Thank kasih you. ya. Sama-sama. Pak Ustaz, ya. Sehat selalu. Besok Oke. saya bisa naik lagi ya dengan Bapak Oke, Bima. oke.